aja Bu. Ayat kedua, baik Pak. Baik Pak, sudah Pak. Akan ditampilkan, dinampakkan layar Bu. Nampak Pak, apa dimatikan backgroundnya gimana Pak? Matikan backgroundnya Bu. Itu Sebentar. terbayang. Sebentar ya Pak. Oke, baik Bu. Pak. Nampak Oke, Pak. baik. Sudah Bu. Oke, baik. Akan Ibu presentasikan PTK-nya. Singkat saja Bu, dipresentasikan apa judulnya, masalah utamanya apa, rumusan masalah, langsung bab 3-nya Bu. Oh, baik Pak. Sudah terlihat Pak? Oke, sudah Bu. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Materi Asmaul Husna, Model Pembelajaran Problem Based Learning Kelas 5 SD Negeri Ujung Patihah. Latar belakang masalah, berdasarkan observasi awal di kelas 5, pemahaman siswa terhadap Asmaul Husna masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya skor ulangan harian siswa pada materi ini, di mana lebih dari 60% siswa belum mencapai kriteria. Siswa juga cenderung kesulitan mengaitkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini tidak terlepas dari metode pembelajaran yang masih didominasi oleh ceramah satu arah, sehingga kurang mampu memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan mendalam. Kemudian rumusan masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang pertama yaitu subjek penelitian siswa kelas 5 SD Negeri Ujung Patihah tahun ajaran 2024-2025. Materi penelitian yaitu Asmaul Husna yang sering diajarkan di kelas 5. Kemudian model pembelajarannya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL sebagai pendekatan dalam pembelajaran Asmaul Husna. Dan hasil belajar, peningkatan hasil belajar siswa yang mencakup aspek kognitif atau pemahaman, afektif, sikap, dan psikomotorik atau penerapan. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam materi Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri Ujung Patihah. Rumusan masalah yang kedua, apakah penerapan model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna? Rumusan ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan penerapan model Problem Based Learning pada pembelajaran Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri Ujung Patihah. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri Ujung Patihah, yang mana melalui penerapan model Problem Based Learning ini meliputi 1. Menganalisis kondisi awal hasil belajar siswa, 2. Mendeskripsikan langkah-langkah penerapan model PBL, 3. Mengevaluasi pengaruh penerapan model PBL terhadap hasil belajar siswa. Manfaat penelitian bagi guru, penelitian ini memberikan panduan praktis dalam menerapkan model pembelajaran PBL pada materi Asmaul Husna. Manfaat bagi siswa, dengan pendekatan PBL, siswa diajak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi sekolah dalam mengembangkan program pembelajaran dengan mengadopsi pendekatan PBL berbasis inovasi yang mendukung pencapaian kurikulum merdeka.
Kemudian bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji penerapan model PBL dalam pembelajaran agama Islam atau materi lainnya. Kerangka teori, Langsung 3, Bu. langsung, baik Pak. Ya. Bab 3, metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran baik dari segi proses maupun hasil. Penelitian ini menggabungkan tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan analisis untuk mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan dapat membawa perbaikan dalam pembelajaran yang sedang dijalankan. Kemudian di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada materi Asmaul Husna. PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian variabel terikat yaitu hasil belajar siswa yang mencakup pemahaman mereka tentang Asmaul Husna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini ada 2 siklus. Siklus pertama yaitu akan dilakukan pengenalan tentang Asmaul Husna melalui pembelajaran berbasis masalah. Penilaian awal dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Kemudian pada siklus kedua, hasil dari siklus pertama dievaluasi dan perbaikan dilakukan jika diperlukan. Penilaian ulang akan dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa di SD Negeri Ujung Patihah yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Populasi yang luas ini mencakup berbagai latar belakang, kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda di setiap tindakan kelas. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Ujung Patihah. Pemilihan sampel ini karena pada tingkat ini siswa sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk mengikuti pembelajaran berbasis PBL dan dapat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan belajar yang lebih kompleks. Jumlah sampel adalah 20 siswa. Jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang diperoleh dari tes dan observasi akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sumber data analisis kuantitatif. Hasil tes akan dianalisis dengan menghitung rata-rata nilai siswa sebelum dan setelah penerapan model PBL. Uji perbedaan akan dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar siswa. Analisis kualitatif, data observasi dan wawancara akan dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi perubahan dalam sikap dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, serta pengaruhnya terhadap pemahaman mereka tentang Asmaul Husna. Kemudian teknik pengumpulan data, ada tes tulisan untuk mengukur pemahaman siswa tentang makna dan hikmah Asmaul Husna. Kemudian observasi untuk menilai keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran berbasis masalah serta perubahan perilaku yang tercermin dalam interaksi siswa. Dan wawancara singkat dengan siswa untuk menggali pemahaman mereka tentang Asmaul Husna dan perubahan sikap setelah pembelajaran. Teknik analisis data. Yang pertama, angket. Teknik analisis data angket dapat dilakukan dengan mengkategorikan respon berdasarkan indikator peningkatan hasil belajar dan menghitung jumlah tanggapan setiap indikator. Perhitungannya bisa menggunakan skor, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Skor 1 tidak setuju, skor 2 kurang setuju, skor 3 setuju, skor 4 sangat setuju. Observasi. Hasil analisis observasi digunakan untuk menilai aktivitas siswa dan guru. Analisis data observasi bisa menggunakan jumlah data maupun persentase dengan cara mentabulasikan berdasarkan rumus persentase sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100.
yang mana P itu persentase ketuntasan belajar, F itu jumlah siswa yang mencapai KKM, dan N itu jumlah seluruh siswa. Kemudian teknik analisis data lain yaitu tes. Aspek-aspek yang dinilai pada tes berupa jawaban yang benar pada saat mengerjakan tes. Analisis tingkat keberhasilan atau persentase ketuntasan belajar siswa yang dilakukan dengan tes tulis dapat dihitung dengan rumus S sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa per jumlah skor maksimal kali 100. Keterangannya S itu nilai siswa, jumlah skor yang diperoleh siswa itu total skor yang berhasil diraih berdasarkan jawaban benar. Jumlah skor maksimal itu skor maksimum berdasarkan jumlah soal. Nah, ini berikut ini adalah contoh instrumen penelitiannya angket, yaitu berupa daftar pertanyaan. Ada 19 pertanyaan untuk mengukur tentang, kemudian ini instrumen wawancara pertanyaan kepada siswa. Berikutnya ada instrumen penelitian observasi, dan berikutnya instrumen penelitian tes, yaitu berupa pertanyaan pilihan berganda dan esai. Kemudian berikutnya instrumen penelitian untuk dokumentasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya Bu, sebelum pertanyaannya, nanti Bu di judul ditambah sedikit melalui model pembelajaran PBL Bu ya. Ya Pak, bentar. Jangan langsung PBL, tapi melalui model pembelajaran PBL. Melaluinya di ujungnya tambah Bu, melalui model pembelajaran. Di ujung Pak ya. Setelah ini Bu, coba Ibu baca judul Ibu. Judulnya Bu. Bentar, Pak. Judulnya peningkatan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna. Melalui model pembelajaran PBL kelas 5 SD Negeri Ujung Patiah, begitu Pak ya. Oke, itu Bu. Baik Pak. Ibu gunakan berapa siklus Bu? 2 Pak. Ada berapa tahap dalam setiap siklus itu Bu? Setiap siklus ada 4 tahap Pak. Oke, apa yang akan Ibu lakukan pada tahap refleksi Bu? Pada tahap refleksi. Pada tahap refleksi di sini Pak ya. Pada tahap refleksi hasil dari perencanaan tadi kan pelaksanaan. Setelah pelaksanaan kita observasi hasil dari itu, refleksi, disitulah kita lihat Pak apa hasil yang muncul. Oke, dari hasil itu apakah ada pertimbangan untuk lanjut siklus kedua ataupun berhenti di situ Bu? Iya, dari situ Pak baru kemudian kita lanjut lagi siklusnya untuk siklus kedua. Seperti itu juga prosesnya. Kita buat perencanaan lagi, kemudian kita buat pelaksanaannya, pengamatan, kemudian kita refleksikan lagi Pak. Oke, baik Bu, udah cukup Bu. Ibu silakan ditutup ini PTK-nya. Iya Pak. P5-nya nggak usah dipresentasikan, saya tanya aja Bu. Ya. Iya Pak. Ibu P5 pilih dimensi apa Bu? Temanya apa Bu? Tema saya gaya hidup berkelanjutan Pak. Dimensinya, judulnya? Judul P5 Ibu? Sebentar Pak. Judul P5-nya tentang penghijauan Pak. Tentang penghijauan, apa yang Ibu penghijauan? Bu sebutkan apa di ini dimensi, judulnya apa Ibu judulnya? Judulnya, temanya gaya hidup berkelanjutan yang saya pilih, kemudian topiknya penghijauan dan pemanfaatan lahan sekolah. Proyek profilnya membiasakan siswa peduli terhadap lingkungan sekitar. Dimensinya Bu? Dimensi yang saya pilih yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dimensi bergotong royong itu untuk P5-nya Pak. Kemudian untuk PPRA-nya dimensinya berkeadaban atau ta'adub. Oke, baik Bu. Ibu gunakan apa alurnya Bu? Alurnya ada 5 Pak ya.
Yang pertama pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, kemudian tindak lanjut. Oke, boleh Ibu sebutkan salah satu contoh kegiatan yang Ibu lakukan pada proses pengenalan sesuai dengan topik Ibu tersebut. Pada proses pengenalan, yang pertama guru memperkenalkan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik penghijauan dan pemanfaatan lingkungan sekolah. Kemudian guru menyampaikan manfaat penghijauan seperti udara yang lebih segar, suasana yang nyaman, dan keindahan sekolah. Kemudian yang ketiga, menampilkan contoh proyek penghijauan di sekolah lain atau lingkungan sekitar sebagai inspirasi. Kemudian membentuk kelompok siswa untuk bekerja pada area tertentu seperti taman sekolah atau kebun mini Pak di sekitaran sekolah begitu. Baik Bu, terima kasih, cukup situ aja Bu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, saya pindah ke topik lain Bu. Ya, Pak. Silakan Ibu sebutkan bagaimana cara membuat modul ajar. Apa saja harus diperhatikan dalam membuat modul ajar Bu? Dalam membuat modul ajar yang harus kita perhatikan adalah isi modul itu. Yang pertama harus ada, yang pertama itu ada informasi umum, itu berupa identitas modul. Kemudian nanti di identitas modul itu ada tentang, ada situ tema, fase, elemen, alokasi waktu, kemudian ada komponen inti. Di situ ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik. Nanti di situ kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pembelajaran pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup, dan nanti ada asesmennya. Kemudian nanti di bawahnya ada lampiran yang terakhir Pak. Oke, Ibu sebutkan salah satu kegiatan pembelajaran menggunakan PBL. Apa saja yang dilakukan dalam menggunakan PBL Bu? Tahapan dalam PBL itu yang pertama yaitu ini kan masalah ya Pak, orientasi masalah. Kemudian yang kedua itu kita membimbing. Yang ketiga membimbing. Yang pertama orientasi masalah, yang kedua mengembangkan masalah itu, yang ketiga membimbing, yang keempat yaitu menyajikan atau persentase, dan yang kelima yaitu evaluasi Pak atau menganalisis. Dan selanjutnya Bu, apa guna LKPD Bu? LKPD itu atau lembar kerja peserta didik yang pertama untuk menguji sejauh mana pemahaman peserta didik. Kemudian LKPD juga berfungsi untuk mengukur sejauh mana pembelajaran itu berhasil diterima oleh peserta didik. Kemudian LKPD itu juga bisa berfungsi untuk memotivasi siswa Pak. Baik Bu, selanjutnya Bu, pertanyaan saya Bu, coba Ibu beri gambaran ke saya di salah satu materi mana fakta, mana prosedur, dan mana konsep Bu. Boleh materi apa saja Bu? Ini Bu, misalnya materi toleransi ya. Jadi toleransi itu mana faktanya Bu? Toleransi faktanya itu sikap ya Pak. Oke, prosedur, konsep itu kan apa itu pengertiannya gitu Pak, pengertian toleransi itu konsepnya, bagaimana toleransi itu. Kemudian prosedurnya langkah-langkah atau hal-hal apa yang kita ini kan yang apa namanya Pak, langkah-langkah apa yang dihasilkan gitu, langkah-langkah apa. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, satu lagi pertanyaan. Coba Ibu sebutkan berapa jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka Bu? Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, yaitu untuk mengukur pemahaman awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu bisa dilakukan di saat proses pembelajaran atau bisa juga di akhir. Kemudian asesmen sumatif, yaitu yang dilakukan pada akhir pembelajaran atau biasa dilakukan di akhir semester Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Enis, sudah selesai Bu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak, semoga sukses Bu. Lulus. Amin, amin Pak, terima kasih Pak. Oke, boleh Ibu meninggalkan room. Baik Pak.